dialah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua para nabi itu semua mengambil gharfam minal bahar, setiguk daripada lautan ilmunya nabi, atau satu sedotan daripada guncuran ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dipanggil Al-Habib. Bahkan yang terakhir sebelum masuk bait ini, Imam Busiri mengatakan wa waqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi atau min syaklatil hikami. Semua para anbiya, para rasul berdiri dalam batasannya ketika berhadapan dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bait-bait sebelumnya ini menjadi istidlal dalil. Makanya kemudian Imam Busiri mengatakan fahuwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuh. Makanya beliau ini sempurna dan paripurna. Apa yang sempurna? Ma'nahu wa suratuh. Maksudnya ma'nahu wa suratuh apa? Kata Syekh Kharbuti mengatakan makna wa surah di sini maksudnya kamalul batini wa kamalul zahiri. Sempurna batinnya, sempurna zahirnya. Karena ada orang mukanya bagus, tampan, rupawan, nggak taunya elboti. Perutnya sispek, tulang lunas. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kayaknya sih kalau anak Al-Islah nggak ada ya. Amin. Amin. Lu amin ini berat banget lu. Amin. Amin. Ya Rabbal. Saya mau tanya sekarang tampan, rupawan, badan keker, yang tulang lunak ada atau tidak? Ada atau tidak? Saya mau tanya yang kayak begini kacau atau tidak? Bahaya atau tidak? Ya, saya lagi usul tadi di rapat. Bagaimana caranya nih laskar sweeping elbow tea. Setuju gak? Setuju gak? Jadi jalan gemah gemulai kelepak dari belakang palanya. Jadi laki loh. Setuju gak? Setuju gak? Itu ada pasalnya gak tuh Kiai? Iya. Latihannya rapi di gym. Bikin bol jadi pulan. Kan gila. Magrum udah kacau udah. Di negeri gila udah. Makanya ini laskar mesti galak nih. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Artinya kesempurnaan seseorang itu dia mesti sempurna secara zahir, secara batin. Qudwahnya mana? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu tamma ma'nahu wa suratuh. Sempurna zahirnya, sempurna batinnya, sempurna fisiknya, sempurna akhlaknya. Makanya dalil-dalil sebelumnya itu menjadi argumentasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamma ma'nahu wa suratuh. Kata Syekh Kharbuti, pertama itu kamaluhul batini wa zahiri. Yang dimaksud ay hasuna khalquhu wa azuma khuluquh. Indah dia punya fisik dan agung dia punya akhlak. Juga maknanya kamula'il wahyul batini wal ba'tsu zahiri. Nabi itu sempurna dari wahyunya yang diterima, begitu juga sempurna al-ba'tsu zahiri daripada pengutusannya. Artinya Nabi menerima wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran menjadi a'zamul mu'jizat. Mu'jizat terbaik. Artinya mu'jizat terbaik, Nabi punya banyak mu'jizat. Para anbiya juga punya mu'jizat. Tapi mu'jizatnya para anbiya temporary. Maksudnya temporary apa? Dia punya kemu'jizatan yang khariqul adah, yang tahadda ala nubuwah, yang kemudian ajizun untuk mendatangkan semisalnya, tapi terbatas di zaman para nabinya masing-masing. Tapi khusus mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya sudah dimakamkan jasadnya, tapi mukjizatnya sampai hari ini
ila yaumul qiyamah mazala mu'jizatan, dan terus melakukan penantangan untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Jangankan 30 juz, 114 surat, saudara. Satu surat disuruh datengin sampai hari nggak mampu, saudara. Mau dari zaman Abu Jahal sampai zaman Abu Janda. Ada yang mampu nggak? Nggak ada. Dari zaman kuda sampai sekarang zaman AI, mau zaman humanoidnya, nggak mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, mukjizat Al-Quran hebat atau tidak? Mukjizat Al-Quran hebat atau tidak? Nanti Imam Busiri akan mempreteli, saudara, bagaimana mukjizat Al-Quran bisa begitu luar biasa. Luar biasanya apa? Yang bisa dapat efek impactnya bukan yang paham doang. Yang nggak paham pun bisa dapat impact, saudara. Nanti Imam Busiri ketika membahas tentang mukjizat Nabi, beliau akan mengkhususkan satu pasal bicara tentang mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah. Al-Ba'fu Zahiri, Nabi juga sempurna dalam pengutusannya secara zahir. Nabi berada dalam puncaknya, ya. Nabi secara wujud ruh lebih dulu daripada Nabi Adam. Tapi wujud secara zahir yang terikat dalam jasad, secara pengutusan menjadi penutup para nabi dan menjadi penutup dari para anbiya dan para mursalin, menjadi daripada penyempurna yang menjadikan paripurnanya ajaran agama Islam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kesempurnaannya tuh bukan hanya dari konteks wahyunya, yaitu tadi mukjizat Al-Quran, tapi juga kesempurnaan dalam maqamin nubuwahnya. Kemudian yang dimaksud tamma ma'nahu wa suratuh, ay tariqatuhu wa syari'atuh. Tariqahnya Nabi, syariatnya Nabi, itu menjadi yang paling sempurna dan paripurna. Bagaimana gak sempurna? Dulu sebelum syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kalau kena najis nggak bisa disucikan. Anggota tubuh kena najis, atau pakaian kena najis, atau karpet tempat kena najis, nggak bisa disucikan. Kalau kenanya di jempol, jempolnya dipotong. Kalau kenanya di jari, jarinya dipotong. Oh, kalau kena di baju, bajunya yang digunting. Kalau kena di karpet, karpetnya yang digunting. Saya mau tanya, kalau syariat begitu menjadi aturan di syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mau tanya, berat apa enggak? Repot enggak? Repot. Ibu-ibu yang bisa bajunya disucikan aja, lemari udah penuh sama lemari ibu-ibu. Bagaimana kalau najis mesti digunting tiap hari ke Tanah Abang? Bu, ada ibu-ibu kan? Artinya apa, saudara? Syariat paling enak, udah paling mudah, simpel, najis disucikan. Allah kasih kemudahan. Dulu kalau ada maksiat, azab langsung turun. Oh, dulu kalau buat dosa, dosanya mesti catat di pintu rumah. Mesti dicatat tuh dosanya di tembok, saudara. Bayangin kalau tuh syariat masih berlaku. Kira-kira kita malu gak? Dosa kita banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Itu urusannya tembok, nggak ada cat, saudara. Catatan dosa semua. Tapi syariat Nabi nikmat. Allah yastur, Allah tutup, saudara. Saya mau tanya, berarti syariat Nabi indah tidak? Mudah atau tidak? Mudah. Jadi tariqahnya sempurna, syariatnya sempurna. Begitu juga ruhaniyatu wa jismaniyatuh. Ini syariatnya Nabi bukan hanya memenuhi kebutuhan ruhaniyah saja, enggak. Jismaniyahnya juga. Kita bukan cuma dipenuhi kebutuhan rohani, enggak. Jasmani kita. Makanya saya pernah sampaikan di pengajian bulanan, saudara. Dulu bid'ah yang pertama kali muncul pasca wafatnya Nabi itu asyaba', rasa kenyang. Nabi dulu dikasih dokter. Ketika Nabi dapat membalas surat, dulu Nabi sebar surat, saudara, kepada raja-raja, termasuk Raja Kipti. Saat itu Raja Kipti selain memberikan budak wanita,
dikirim juga dokter. Nah, dokter ini selama di Madinah sehari nggak ada yang berobat, 2 hari nggak ada yang berobat, sebulan nggak ada yang berobat, setahun nggak ada yang berobat. Lapor, dibilang kok antik betul di Madinah nih, nggak ada yang berobat. Kalau di Mesir tiap hari ngantri, padahal belum ada BPJS tuh. Kok rame? Dia tanya kok bisa? Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ini kaum yang nggak makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sepertiganya buat makan, sepertiganya buat minum, sepertiganya buat napas. Kata ini dokter dari Kiptiah, saudara, dibilang itu nisfu ilmi tib, itu setengahnya ilmu kedokteran. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah mengatakan awwalu bid'atin zaharat ba'da wafat Rasul asyaba'. Bid'ah pertama yang muncul pasca wafatnya Nabi adalah rasa kenyang. Makanya kenapa kemudian saat ini banyak penyakit, saudara? Karena nggak ikut nabinya. Bahkan ada satu fenomena, saudara. Kita punya diskusi dengan kawan-kawan. Kita biasanya di Indonesia makan sehari berapa kali? Yang resmi sehari berapa kali? 3 kali kan? Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Itu yang resmi. Belum yang non-ofisial ya kan? Mindonya. Belum, apa namanya? Wah, ini iseng nih. Apa namanya? Yang lagi rame itu. Mie Aceh beda. Bangladesh. Belum lagi baksonya. Itu yang non-ofisial tuh. Yang ofisialnya 3. Saudara, dalam nomenklatur bahasa Arab, makan itu cuma dikenal 2. Al-ghaza wal asya. Makan siang sama makan sebelum malam. Nggak ada yang namanya futur. Kata futur, makan pagi atau bahasa Kiai Nuruzani breakfast ya. Hah? Begitu kan ya? Itu di dalam kamus bahasa Arab ditambahin baru sama Majma'ul Lughah baru tahun 90-an. Artinya apa? Dalam nomenklatur Mu'jamul Arabiyah nggak ada tuh makan pagi. Makan cuma 2 kali. Makan siang sama makan menjelang malam. Al-ghadha wal asya. Artinya makan 2 kali. Makanya waktu itu saya pernah sampaikan dalam syarah hikam. Sayyidah Aisyah ditegur sama Nabi gara-gara makan 2 kali. Sampai Nabi mengatakan emang nggak ada kerjaan lain selain makan. 2 kali ditegur. Bagaimana yang ofisial non-ofisial tuh? Artinya apa? Ini agama sempurna paripurna. Sempurna rohaniahnya diberikan bekal. Dan jismaninya juga dikasih bekal, saudara. Bagaimana makan diatur. Minumnya diatur. Bagaimana enggak? Buang air. Kotorannya diatur caranya, saudara. Bagaimana makan enggak diatur. Bagaimana minum enggak diatur. Tadi saya mau tanya, ajaran Nabi sempurna tidak? Syariat Nabi sempurna tidak? Sallu ala Nabi.